sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahpahaman ini dari partai mengakibatkan adanya kejadian kemarin. Saya juga mohon maaf kepada SMA Negeri 1 Cermi, instansi yang Belum kering mulut ini bahas pembubaran ibadah mahasiswa Katolik di Tangsel, sudah terjadi lagi pembubaran doa di rumah di PCI Perumahan Cermi Indah Kabupaten Gresik. Jemaat lagi doa di rumah, digeruduk warga yang ngamuk minta supaya jemaat berhenti nyanyi-nyanyi. Klarifikasi pengurus RW katanya di perumahan itu dilarang ibadah di rumah. Pak RW, kenapa yang tidak boleh ibadah di rumah cuma yang Kristen aja? Kenapa yang Islam masih boleh sholat di rumah? Kalau memang dilarang ibadah di rumah, ya yang Muslim juga tidak boleh dong sholat di rumah. Kalau cuma berlaku ke warga Kristen aja, itu namanya diskriminasi sara dan fobia sama agama Kristen, Pak RW. Yang kayak gini mau protes penindasan Zionis, sementara di negeri sendiri jadi Zionis, nindas ke umat Kristen. Umat Islam boleh ibadah sholat di rumah, tapi umat Kristen tidak boleh ibadah nyanyi di rumah. Ini pemahaman Zionis syariah yang harus kita lawan bersama. Selama belum ada itikat baik dari pemerintah untuk mitigasi fobia Kristen yang semakin menjadi-jadi ini, Bismil abil wal ibni wal ruhil kudus ilahu wahid. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita kembali membahas yang mengenai guru ya tata usaha atau seorang ASN ya, yaitu Ibu Yayik ya Susilawati gitu ya. Yang dimana teman-teman sekalian beberapa waktu yang lalu dia mengubarkan ibadah doa syukur dan penyambutan kenaikan ya atau perayaan kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman sekalian dia bubarkan bersama dengan suaminya dan bahkan ada keluarganya lain. Teman-teman sekalian dia diberhentikan atau dirumahkan dari tempat kerjanya sudah diberhentikan sampai waktu yang tak ditentukan. Dan yang kita akan bahas di sini bahwa dia mengucapkan kata maaf, tapi itu hanya ditunjukkan ya kepada ya lembaga-lembaga tertentu. Kepada orang Kristen yang terluka itu sama sekali tidak mengucapkannya. Nah, seperti apa videonya teman-teman sekalian? Karena orangnya ini kan sudah dilaporkan oleh tim Gelarua. Oleh karenanya kita tonton dulu videonya yang ada berikut ini. sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahpahaman ini dari partai mengakibatkan adanya kejadian kemarin. Saya juga mohon maaf kepada SMA Negeri 1 Cermi, instansi yang tempat saya kerja. Saya juga minta maaf pada Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Gresik, naungan saya. Juga minta maaf kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Saya juga minta maaf pada masyarakat Indonesia pada umumnya, karena di sini kita tetap harus menjaga kerukunan dan kedamaian sesuai dengan apa yang telah diajarkan menurut agama saya juga ajaran dan aturan pemerintah yang ada. Oke, teman-teman sekalian itulah videonya kita sudah saksikan dan permohonan maafnya. Dan perhatikan teman-teman sekalian, tidak ada kata maaf sedikit pun kepada orang-orang Kristen yang tersakiti, yang tentu saja teman-teman sekalian mengalami diskriminasi mengenai peribadatan Kristen ya. Jadi ini saya pikir teman-teman sekalian bahwa dia minta maaf kepada SMA Negeri 1 Cermi itu karena memang itu tempat kerjanya, kepada dinas pendidikan dan kepada instansi yang terkait ya, dia meminta maaf. Nah, jadi teman-teman sekalian saya pikir bahwa hal ini tidak hanya cukup selesai dalam kata maaf atau di atas materai 10.000 ya, tetapi ini harus diberikan efek jerah. Ya, orang ini menurut saya teman-teman sekalian, kita mengasihi dia, tapi justru karena kita mengasihi, kita harus menegur dengan keras. Sebab jika tidak, maka dia tidak tahu apa yang menjadi kesalahannya. Dan hal ini juga tidak diketahui oleh masyarakat Indonesia yang punya watak radikal ya. Bahwa sesuatu yang dilakukan oleh
ibu ASN ini atau Yaik ini adalah sebuah pelanggaran hukum. Nah, dengan adanya penegasan hukum, artinya diterima baik pelaporan yang telah diberikan oleh tim Galarua, saya pikir ini akan menjadi efek jerah bagi orang-orang lain yang masih punya paham radikalisme, premanisme, intoleran seperti yang dimiliki oleh ibu ini dan suaminya. Nah, jadi teman-teman sekalian, karena ini berderetan ya, kemarin di Tangsel yaitu seorang RT yang bernama Diding. Kemudian tidak lama kemudian itu belum selesai, terjadi lagi di Kabupaten Gresik, yaitu ibu Yaik ini. Nah, jadi kita minta teman-teman sekalian, hal ini ada penegakan hukum dari pihak aparat dan pemerintah. Jangan hanya ketika orang Kristen yang buat kesalahan sedikit saja itu hukumnya begitu berat dan penanganan hukumnya ya ini ya secepat kilat. Ya, tapi kita berharap bahwa ketika juga dari kaum muslim yang melakukan hal yang serupa itu harus juga tindakan hukum yang setara. Jangan berat sebelah. Tunjukkan bahwa hukum kita itu tidak cacat. Hukum kita itu tidak berat sebelah. Tetapi hukum tetap ditegakkan ya sesuai dengan prosedur yang ada ya dalam penegakan hukum tersebut. Nah, teman-teman sekalian, kita akan nonton ya beberapa berita kabar ya yang terkait tentang pelaporan daripada ibu Yaik ini yang ada berikut ini. Ya, teman-teman sekalian, kita akan lihat di tempo.co ya. Seorang ASN di Gresik dilaporkan ke Bareskrim karena bubarkan paksa ibadah kenaikan Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, ini tempo.co ini belum tahu ya kalau Isa Al-Masih itu sudah tidak dipakai lagi dalam Kristen, tapi Yesus Kristus. Bila lebih bagusnya adalah Tuhan Yesus Kristus ya. Baik, kita akan bacakan ya beritanya. Tempo.co Jakarta, Ketua Umum Perkumpulan Jaga Pancasila Jamrut Khatulistiwa atau Galarua Santiamer Silalahi melaporkan satu aparatur sipil negara atau ASN di Gresik, Jawa Timur yang diduga telah membubarkan ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ya. Saya bacakan tetap kenaikan Tuhan Yesus, bukan Isa Al-Masih, karena Isa Al-Masih dan Yesus Kristus sosok yang berbeda. Ya, tidak sama, kelahirannya beda, ya, silsilahnya berbeda, dan juga riwayat kematiannya dan kedatangannya di akhir zaman itu berbeda. Oke, kita lanjutkan. Laporan tersebut disampaikan ke Bareskrim Polri pada 8 Mei 2024. Dia menyebut ASN bernama Yaik Susilawati melanggar kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pembubaran ibadah di GPIB Benowo pukul 19.00 kata Santiamer saat ditemui Bareskrim Polri pada Senin 13 Mei 2024. Santiamer mendatangi Bareskrim bersama 3 koleganya di Galarua, sebuah organisasi yang bergerak dalam isu Pancasila, demokrasi, dan kebebasan beragama. Dalam laporan itu, kata Santiamer, dia melaporkan Yaik telah melanggar pasal 175 KUHP. Pasal ini menjelaskan soal siapa saja yang merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan dengan kekerasan atau ancaman dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Dia membubarkan paksa dan menggunakan pasal 175 KUHP, kata dia. Dalam laporannya itu, Santiamer menyebut Galarua membawa barang bukti berupa video dan kesaksian dari pendeta di GPIB Benowo. Senyampang itu, ya, Santiamer mengatakan Bareskrim menanggapi positif laporannya itu. Bareskrim menanggapi positif. Mereka meminta bukti berupa perkembangan terbaru. Nanti malam kami sampaikan, kata dia. Dalam video dan pemberitaan media massa, Yaik dan suami membubarkan ibadah malam kenaikan Yesus Kristus Tuhan kita di GPIB Benowo, Gresik. Belakangan, Yaik diketahui sebagai salah satu pengajar di SMA Negeri 1 Cerme. Jemaat itu menggelar ibadah di rumah Hormali Sirait
Perum, Kerme Indah, Kerme Gresik pada Rabu malam 8 Mei 2024 usai Yayik membubarkan paksa. Video peristiwa itu pun viral dan mendapat respons dari masyarakat luas. Ya, oke teman-teman sekalian, demikianlah ya tanggapan kita dan komentar kita lewat video kali ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.